Shalom saudara-saudara, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, inilah kami Tuhan yang mensyukuri anugerah Tuhan, yang menibakan kami di pagi hari yang cerah ini. Tuhan berkati kami memperoleh kekuatan baru dan memberkati kami, memberi kami kesehatan. Lindungi kami satu hari ini, lindungi kami dari paparan COVID-19 dan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan layat mereka yang terpapar, jangan biarkan mereka terpuruk. Berikan sukacita, berikan semangat Tuhan, sembuhkan mereka. Pengharapan yang hidup daripada Tuhan akan Tuhan nyatakan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus melalui renungan kami, melalui firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, itu boleh menguatkan kami, memotivasi kami, memberi kami sukacita untuk menjalani hari-hari kami. Kami serahkan hidup kami ke tangan Tuhan dan terimalah doa kami dengan kuasa Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Yesus, di pagi ini Sabtu 17 Juli 2021, firman Tuhan akan menyapa kita, yaitu dari Mazmur 66 ayat 10. Demikian firman-Nya. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Bahasa Batak dikatakan begini. Ai nunga diujuni ho hami ale di bata, nungatung dilalaho hami, songon nama ngalala perak. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, sebagai orang percaya atau yang dikasihi Tuhan, tentunya kita sering menghadapi konfrontasi besar atau tantangan besar di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita tentunya tidak dijanjikan untuk hidup tanpa rasa sakit, tanpa penderitaan, dan tanpa kerugian. Hidup ini penuh dengan ujian. Sama seperti kita diuji dalam hal-hal biasa untuk memperoleh kualifikasi, sertifikasi, dan lisensi atau pekerjaan. Bahkan dalam pemeriksaan kesehatan, begitu juga kita diperhadapkan pada berbagai ujian dalam hidup. Tidak dapat dihindari bahwa banyak dari kita akan mengalaminya dan bertumbuh dalam persoalan atau ujian. Boleh mengalami ujian dalam keuangan kita, persoalan dalam pernikahan, juga hubungan kita dengan teman sekerja, persoalan dalam karir, juga persoalan dalam bisnis. Bahkan masalah kesehatan kita yang sangat terganggu karena pandemi COVID, apalagi dengan varian baru yang melanda sekarang ini. Sering sekali kita menanggapi ujian seperti ini baik dengan harapan atau dengan putus asa, dengan percaya diri dan kecut hati. Di lain waktu kita percaya diri dan di waktu yang lain pula kita justru berputus asa dan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita takut, gentar, dan was-was, dan bahkan kondisi kita sangat tidak baik di saat kita dipanggil untuk mengamati dan sedang diuji. Terkadang kita menjadi tak acuh dan secara filosofi seringkali sadar atau tidak sadar kita gagal melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kehadiran dan kasih-Nya kepada kita setiap kali kita mengalami ujian dan cobaan. Faktanya adalah
Suka atau tidak, ujian dan pencobaan adalah fase kehidupan yang pasti harus dijalani. Kita akan mengalami beberapa ujian dan pencobaan dalam perjalanan hidup kita. Dan itu membantu kita untuk memahami bahwa semuanya itu tidak terlepas dari ketentuan yang dihanturkan oleh Tuhan. Itulah yang telah dikatakan oleh Nats ini kepada kita. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Saudara yang dikasihi Tuhan, meraih prestasi yang terbaik merupakan impian seseorang. Kesuksesan juga impian yang selalu dinanti. Untuk mencapai hal ini tidak semata seperti membalikkan tangan. Sekejap mata hasil diraih, namun semuanya butuh proses. Proses tidak mengkhianati hasil. Seandainya seseorang belajar dengan sungguh-sungguh, hasilnya tidak semata langsung diterima nilai kelulusan dengan baik. Pasti butuh waktu untuk meraih hasil. Belajar adalah proses untuk hasil yang sangat diinginkan. Seorang pengrajin perak jika ingin menghasilkan karyanya yang baik membutuhkan proses yang cukup lama. Kesabaran sang pengrajin sangat ditantang. Bagaimana perak dipanaskan di atas api dan harus dijaga agar perak tersebut tetap berada di tengah-tengah di mana suhunya yang paling panas. Proses ini harus dilakukan agar perak dapat dimurnikan dari kotoran-kotoran yang menempel seperti debu, serpihan batu atau pasir atau yang lainnya. Satu hal lagi, pengrajin itu harus duduk bersabar dan bertahan di panasnya pemurnian perak tersebut. Tidak sekedar duduk, namun menjaga dan memperhatikan perak seperti yang diharapkan. Proses pemurnian memang tidak nyaman, sangat menyakitkan, namun tidak akan menghancurkan. Proses tersebut tidak mengkhianati hasil. Bangsa Israel melewati pemurnian. Inilah yang kita temukan di Mazmur 66. Saudara yang dikasihi Yesus, kemenangan diraih. Israel bersyukur dengan menaikkan nyanyian syukur. Israel mengingat apa yang sudah mereka lewati. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Bukanlah hal mudah melewati cobaan-cobaan, permasalahan, caci maki dari orang di sekitar maupun masalah ekonomi. Banyak tantangan dihadapi bangsa Israel yang kadangkala juga jatuh dan menjauh dari Tuhan. Satu hal, proses ketika jatuh tidak melupakan Tuhan, tetap mencari Tuhan. Kemenangan diraih Israel karena mereka bersabar dalam proses. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sepanjang zaman kepada pemenang itulah Tuhan membuat janji. Oleh karena itu, jika kita harus menjadi pemenang, pasti ada hal yang harus diperbaiki di dalam hidup kita. Karena Tuhan memiliki rencana terbaik bagi kita dalam segala hal ujian dan pencobaan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam seruan kitab Ayub, di Ayub 23 ayat 10 dikatakan demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, mari biarkan persoalan, biarkan ujian, biarkan pergumulanmu untuk memancarkan karakter Kristus Yesus Tuhan kita.
Amin. Salam sehat saudara-saudara. Semoga kita tetap penuh dengan sukacita dan kita indahkan protokol kesehatan. Shalom.